Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir air pasang laut atau banjirop menggenangi permukiman di Lingga. Banjir sudah berlangsung sejak 4 hari terakhir dengan ketinggian air 30 cm. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan mengapung di laut di perairan Panipahan Rokan Hilir. Diduga mayat merupakan korban kecelakaan di laut. Seekor anak gajah liar berusia 2 tahun di Pelalawan Riau terluka akibat tali jeratan di kakinya. Jeratan diduga dipasang oleh para pemburu babi. Puncak musim hujan terjadi akhir Desember hingga Januari mendatang di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di kawasan Riau bagian pesisir. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru bagian selatan Pulau Sumatera terdapat gangguan yang memicu perubahan arah angin. Warga yang bermukim di kawasan pesisir diimbau untuk lebih waspada terhadap naiknya permukaan air yang dapat memicu banjirop. Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru mengatakan, selain hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kawasan pesisir juga berpotensi terjadi angin kencang dan puting beliung. Warga diimbau untuk waspada dan tidak melaut saat cuaca ekstrim untuk keselamatan. Masih untuk kondisi cuaca Riau di Desember ini, kita sudah masuk musim hujan, jadinya diperkirakan setiap hari akan ada turun hujan dan puncaknya di sekitar minggu ketiga Desember sampai Januari. Nah, itu puncaknya, sehingga kita harus waspada untuk terjadinya hujan setiap hari. Dan memang ada beberapa ini ada gejala masih bibit siklus sih, tapi di daerah Sumatera di bawah. Nah, ini kita lihat di sini, jadinya ini siklon, tapi kelihatannya untuk di Riau mungkin tidak terlalu berdampak. Mungkin yang paling agak tinggi mungkin di sekitar pesisir pantai Riau, untuk diwaspadai. Di pesisir pantai Provinsi Riau akan mungkin intensitas hujannya agak sering dan agak sedang hingga lebat. Peralihan musim hujan ke musim kemarau diperkirakan berlangsung akhir Januari hingga awal Februari 2026. Ahmad Iswan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Ular sanca sepanjang 3 meter bersembunyi di parit di belakang rumah warga di Kecamatan Binawidia, Pekanbaru Riau. Dinas Damkar yang menerima laporan menerjunkan tim penyelamat untuk mengevakuasi ular. Petugas harus menghancurkan beton penutup parit untuk menangkap reptil yang membahayakan keselamatan itu. Butuh waktu sekitar 30 menit bagi petugas dan ular akhirnya dapat ditangkap. Ular kemudian dibawa ke kandang sementara Dinas Damkar Kota Pekanbaru. Selanjutnya, ular akan dilepas liarkan di tempat yang jauh dari permukiman. Mendapatkan laporan dari salah seorang warga Kecamatan Binawidia memberitakan bahwasanya ada seekor ular yang berada di pekarangan rumah. Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, kita bersama tim langsung menuju ke rumah seorang pelapor. Sampai di sana kita memastikan
keberadaan ular tersebut, dan setelah mengetahui keberadaan ular tersebut, kita bersama tim langsung mempersiapkan peralatan guna melakukan evakuasi. Untuk kendala yang kita hadapi karena posisi ular berada di dalam lubang, jadi untuk evakuasi rekan-rekan harus berhati-hati. Untuk lama proses pengerjaan memakan waktu lebih kurang setengah jam, dan untuk jenis ular yaitu ular piton ataupun ular sanca dengan panjang lebih kurang 3 meter. Warga diimbau agar membersihkan pekarangan agar tidak memicu kemunculan ular dan satwa berbisa lainnya. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Seekor anak gajah liar berusia 2 tahun terluka akibat tali jeratan di kakinya di kawasan hutan konsesi milik salah satu perusahaan perkebunan di Pelalawan Riau. Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA yang mendapat informasi mengerahkan tim untuk melakukan penyelamatan. Di lokasi, petugas menemukan anak gajah dengan kondisi kaki terjerat tali nilon yang diduga dipasang oleh para pemburu babi. Tim dokter hewan yang dilibatkan langsung mengobati luka di kaki gajah. BBKSDA meyakini gajah yang telah diobati itu segera sehat dan kembali bergabung dengan kelompoknya. Ada laporan masuk ke kita terkait ditemukannya satu ekor anak gajah yang sakit dan tertinggal dari kelompok besarnya. Itu di kantong Teso Tenggara. Nah, dari berbekal lapor itu kami menurunkan tim RPU, ya kan, menurunkan tim ke WRU, Wildlife Response Unit Balai Besar KSD Riau ke lokasi yang terdiri dari dokter hewan, terus kemudian Mahot, Polhut untuk ngecek. Nah, sesampai di lapangan, teman-teman coba untuk mencari lokasi keberadaan anak gajah. Dan tidak lama menemukan satu ekor anak gajah yang ketika itu terpincang-pincang ya, dan teman-teman melakukan tindakan di lapangan. Nah, setelah dilakukan pembiusan baru diperiksa, ternyata benar kaki kanan dari anak gajah tersebut dalam kondisi luka, dan setelah diperiksa ternyata memang ada tali seling di lukanya, ya kan. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, diukur tinggi badan, berat badan, tingginya lebih kurang 178 cm, ya kan, beratnya lebih kurang 400 kg dari jenis, dan jenisnya adalah jenis kelamin betina, dan lukanya cukup parah. BBKSDA menduga gajah yang terjerat merupakan kelompok gajah Teso Tenggara, sebab tidak jauh dari lokasi, petugas menemukan iring-iringan gajah Teso Tenggara melintas area konsesi. Petugas mengimbau agar pemburu babi tidak memasang jeratan di kawasan konservasi atau area perlintasan gajah, mengingat hewan dilindungi itu kini sudah nyaris punah. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pelalawan Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Ramansyah berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.